Halo. Halo. Hai. Shalom adik-adik sekolah minggu. Selamat hari Minggu adik-adik. Selamat hari Minggu juga Bang Bram. Aduh, ini udah lumayan lama banget kita gak ketemu Kak. Benar sekali, sudah setahun lebih. Bener banget Kak. Ya, karena itu sudah di bulan April. Iya. Wow, luar biasa ya kita nggak bertemu adik sekolah minggu. Tapi adik-adik jangan sedih, jangan kecewa. Ya. Tetap semangat ya Bang ya. Oke, Untuk hari sekolah ini minggu. siapa yang membawa acara sekolah minggu pada hari ini? Bisa lihat dong, ada abang yang ganteng dan kakak yang cantik pastinya. Masih inget gak sih pede namanya? banget ya. Masih inget gak sih? Harusnya sih masih inget dong ya Oke. kan. Bertemu dengan kakak Juli. Oke, di sini ada Abang Bram. Oke, kita akan mulai untuk sekolah minggu. Oke, Oke. adik-adik, kakak undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Yuk, bangkit berdiri. Laskar Kristus. Siap. Belum semangat Bang. Aduh. Laskar Kristus. Siap. Wow, oke, kita mau bernyanyi apa nih Bang? Kalau di sini kita cuma berdua, adik-adik juga kayaknya masih sepi-sepi nih di rumah. Kayaknya harus lagu yang mengajak untuk beribadah Kak. Lagu buat ngajak beribadah. Iya, Gimana kalau kita nyanyikan lagu Satu Anak Bawa Teman? Oh iya, lagunya gimana tuh Kak? Satu anak Tuhan pergi sekolah minggu. Ya Bang ya. Oke, mari kita nyanyikan Kak. Oke, musik. Satu anak Tuhan pergi sekolah minggu. Satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Dua anak Tuhan pergi sekolah minggu. Dua satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Tiga anak Tuhan pergi sekolah minggu. Tiga dua satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Empat anak Tuhan pergi sekolah minggu. Empat tiga dua satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Lima anak Tuhan pergi sekolah minggu. Lima empat tiga dua satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Banyak anak Tuhan pergi sekolah minggu. Banyak anak Tuhan berteman pergi sekolah minggu. Ini aja udah langsung terbakar ya Wah, Bang. sangat terbakar, sangat bersemangat. Semangat ya. Wah. Jadi adik-adik 5, 4, 3, 2, 1 anak Tuhan bawa teman. Berarti udah banyak nih yang nonton nih, udah banyak yang ikut ibadah nih Kak. Betul sekali. Tapi belum berhenti sampai sini Bang. Bener banget Kak. Kita masih mau nyanyi biar semangat lagi, makin menggelora. Oke, Kak. Terbakar-bakar. Iya Kak, biar semakin siap lagi untuk beribadah Kak. Betul. Kita mau nyanyi lagu apa Bang yang kedua ya? Abang udah lama gak denger lagu Lola Lola Kak. Lola Lola. Oke, Iya. adik-adik inget gak gerakannya kayak gimana? Tanganku ke depan, tanganku ke belakang. Gitu Kak lagunya Terus nanti Kak. ada tangan ya, ada kaki. Iya Kak. Ada Ada semuanya Kak, sama semuanya. kepala, ya. Iya, Tapi semuanya jangan bergerak. lupa adik-adik masih berdiri dulu ya, Oke. jangan duduk dulu. Oke, kita mau nyanyi lagu Lola Lola. Music. Ayo yang lupa gerakannya ikutin kakak. Lola 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 Lola. Hey Lola 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 Lola. Tanganku ke depan, tanganku ke belakang, tanganku ke depan dan digoyang-goyang, putar digoyang-goyang, putar kiri dan kanan. Puji nama
luar biasa Luar sekali. biasa banget kakak. Kita sudah menyelesaikan ice breaking nih Bang. Iya kak. Kita mau masuk Masuk ibadah. Oke, kita siapkan hati dan pikiran kita. Adik-adik kakak undang untuk duduk. Ya. Lomba duduk manis. Yes, up. Sekali lagi, lomba duduk manis. Yes, up. Tata ibadah sekolah minggu di Minggu Jubilate Yang diambil dari Yohanes 21 ayat 1 dan sampai 14. Topik menuruti perintah Tuhan. Huria, Kristen, Batak, Protestan, Celeduk, Resort Serpong. Minggu 25 April 2021. Ayo adik-adik, kita mau mulai ibadah kita mau bernyanyi dari Ku sambut pagi. Oke, kita mau bernyanyi dari lagu Ku Sambut Pagi. Kita ajak adik-adik bangkit berdiri. Laskar Kristus. Siap. Oke, yuk musik. Ku sambut pagi di hari Minggu, memuji Tuhan itu mauku. Ayo teman kita memuji Tuhan, kita bernyanyi puji namanya. Sekali lagi. Ku sambut pagi di hari Minggu, memuji Tuhan itu mauku. Ayo teman kita memuji Tuhan, kita bernyanyi puji namanya. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Kau bangunkan jiwaku, bimbang dengan hikmat-Mu, dan nyamankanlah hatiku dengan penghiburan-Mu. Ya, puaskanlah Tuhanku kehausan jiwaku. Amin. Kita mendengarkan patik atau hukum Taurat di hari Minggu ini, yaitu titah pertama sampai yang keempat. Titah pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Titah kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air, untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Titah keempat, ingatlah dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari. Tetapi pada hari yang ketujuh ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu. Juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian Dia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Kita berdoa, kita semua mengikutinya. Ya Tuhan Allah kami, kuatkanlah kami untuk melakukan segala perintah-Mu. Amin. Kita bernyanyi Allahku besar. Oke, kita mau bernyanyi Abang. Iya kak. Kita mau menyanyi lagu berikutnya adalah Ah, Allahku besar. besar. Allah kita memang besar, udah Iya, Kak. besar, kuat dan Benar, Kak. perkasa. Oke. Adik-adik pasti tahu dong lagu itu.
Pasti masih ingat Kak. Oke, kita mau nyanyi lagu ini, adik-adik kita undang untuk berdiri. Laskar Kristus. Siap. Oke, musik. Berikutnya kita doa pengampunan dosa. Bapa yang baik yang bertahta di kerajaan surga, kembali kami datang ke hadirat-Mu dengan segenap kerendahan hati kami dan mohon pengampunan dosa-dosa kami yang kami lakukan Tuhan, yang melukakan hati Tuhan dan juga sesama kami. Ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Marilah kita sama-sama mengucapkannya. Amin. Kita bernyanyi kembali, kusiapkan hatiku Tuhan. Oke, kita mau masuk firman Tuhan. Iya Kak. Dari mana tuh Bang tadi firman Tuhannya? Dari Yohanes 21 Kak, ayat 1 sampai 14. Oke, benar banget. Jadi adik-adik sekarang siapkan Alkitabnya sebelum nanti Inang Sintua kita bagi firman ya Bang. Iya Kak, benar banget. Nah, adik-adik sambil kita mau menyiapkan Alkitab, hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyanyikan lagu dari Kusiapkan hatiku Tuhan Kak. Kusiapkan hatiku Iya, Tuhan. Kak. Adik-adik menyiapkan hati ya tadi Bener ya banget, sama Kak. pikiran. Biar kita fokus mendengarkan Ya. firman Tuhan ya Bang. Wajib Kak. Betul. Oke, kita mau bernyanyi lagu ini. Musik. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat
dengar firman-Mu. Kita nyanyikan lagu ini sekali lagi. Siapkan hatiku Tuhan, Untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan menolong kehidupan. Dahulu segala selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Kita bersatu dalam doa. Anak-anak kami, adik-adik, lipat tangannya, tutup matanya. Bapa yang baik, kami sudah mempersiapkan hati kami Tuhan untuk mendengar sebagian daripada firman-Mu. Berkaryalah Tuhan di dalam hidup kehidupan kami, khususnya anak-anak kami, anak sekolah minggu Tuhan. Biarlah berkenan untuk duduk diam mendengarkan firman-Mu yang menjadi rema di dalam hidup kehidupan kami. Berfirmanlah Tuhan, kami anak-anak-Mu sudah siap mendengarkannya. Amin. Ya, anak-anak sekolah minggu, seperti yang disebutkan oleh kakak sekolah minggunya tadi, tentu Alkitabnya sudah dipersiapkan. Tadi ambil dari berapa tadi Kak Bram? Dari Yohanes 21 ayat 1 sampai 14 Inang. Ya, pasti anak-anak kita sekolah minggu Ciledug sudah membuka Alkitabnya. Kita percaya semuanya, kita baca secara berbalasan. Dibaca di rumah ya. Yang punya adik kecil dipandu adik kecilnya. Yohanes 21 ayat 1 sampai 14. Sudah dibuka tentunya dengan judul perikopnya di sana. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Inang baca ayat 1-nya, anak adik-adik kami sekolah minggu, mari dibaca ayat 2. Kemudian Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Tiberias dan menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Natanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan dua orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka kamu akan peroleh."
Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu, lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Ya, sampai di sana firman Tuhan. Sangat panjang ya, adik-adik sekolah minggu ya, tetapi gampang dipahami. Ini merupakan lanjutan dari kita baru saja merayakan 2 minggu lalu tanggal 4, merayakan apa ya? Lupa. Hari Paskah. Yang di rumah? Iya, merayakan Paskah. Paskah adalah hari kemenangan. Yesus mengalahkan kematian, mengalahkan maut. Ya. Nah, itulah keperkasaan, kekuasaan Tuhan kita itu luar biasa. Sehingga kita semuanya menjadi pengikut Yesus. Saking luar biasanya. Kalau yang lain-lain tidak ada loh seperti Tuhan Yesus kita. Nah, jadi nats ini adalah menunjukkan betapa besarnya cinta kasih Tuhan kepada murid-muridnya. Sama dengan besarnya cinta kasih mama papa kepada anak-anaknya, kepada anak-anak sekolah minggu, sayang orang tuanya. Buktinya makanannya dikasih yang enak-enak. Di rumah dipersiapkan jajanannya, dipersiapkan tontonannya, dipersiapkan pakaiannya yang bagus-bagus. Nah, begitu juga lah dengan Tuhan Yesus di sini di nats kita ini. Di tadi Ninas terakhir menjelaskan bahwasanya itu adalah penampakan Tuhan Yesus yang keberapa tadi? Keberapa tadi ya di ayat 14 ya? Yang ketiga. Memang yang pertama kapan? Yang pertama pada saat murid-murid Tuhan Yesus berkumpul di suatu rumah. Saat itu semuanya pintu tertutup. Kenapa ditutup? Murid-muridnya takut. Karena Tuhan Yesus sudah disalibkan. Jadi mereka takut. Tuhan kita sudah disalibkan. Sebentar lagi giliran kita ya katanya. Mereka belum tahu, belum ingat bahwasanya Tuhan Yesus sudah bangkit mengalahkan maut tadi. Itulah yang pertama Tuhan Yesus menampakkan dirinya kepada 11 murid-murid tersebut selain daripada Thomas. Saat itu Thomas tidak ada di tempat, ya. Nah, pada saat Yesus menampakkan diri, dia memberikan kata-kata, dia memberikan salam, katanya, "Damai sejahtera bagi kamu." Damai sejahtera bagi kamu, salamnya. Ibaratnya kita kalau masuk ke rumah salamnya apa? Apa kakak salamnya? Shalom, gitu kan? Nah, gitu juga dengan Tuhan Yesus tadi masuk ke rumah itu, dia bilangkan salamnya adalah damai sejahtera bagi kamu. Nanti boleh dibaca, di mana itu tertulis Inang? Ada di Yohanes 20 ayat 19. Ini adalah rangkaian ayat-ayat dari sebelumnya. Itu yang pertama. Yang kedua, Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Karena tadi di pertemuan pertama minus Thomas.
Jadi murid-murid yang lain bercerita kepada Thomas, kami sudah melihat Tuhan kita itu loh sudah bangkit. Tapi Thomas tidak percaya. Mana mungkin? Emang bagaimana hebatnya? Sama dengan kita kalau tidak lihat, tidak percaya sama dengan Thomas tersebut. Gak mungkin bangkit katanya. Kalau aku gak lihat bekas paku dan bekas apa di dadanya? Tombak, aku tidak percaya, kata si Timoteus, kata si Thomas. Makanya Thomas percaya, sering dijadikan olok-olok bagi kita, bagi anak sekolah minggu. Kalau nggak percaya, kamu memang si Thomas, nggak percaya katanya. Nah, jadi di pertemuan berikut 8 hari setelah cerita-cerita itu, kumpul-kumpul lagi lah murid-murid Tuhan Yesus, adalah Thomas di sana. Di sanalah Tuhan Yesus menampakkan dirinya kembali di pertemuan, di penampakan yang kedua, khusus buat Thomas. Sehingga Tuhan berkata, kamu tidak percaya ya Thomas, coba pegang tanganku ini, ada enggak bekas paku? Coba pegang, apanya tadi? Dadaku ini, ada enggak bekas cucuran darah pada saat disalibkan tersebut? Setelah itu dipegang oleh Thomas, dilihat, oh iya ya, Tuhan sudah bangkit ya. Nah, maka nats kita pada pagi hari ini, di minggu ini adalah pertemuannya yang ketiga. Yaitu pada saat murid-muridnya menjala ikan di Laut Tiberias. Ya, mereka sudah semalaman mencari ikan, tapi ikannya tidak dapat. Maka Yesus menampakkan diri setelah agak-agak siang hari, menampakkan diri, disebutkanlah, Tuhan, kami tidak dapat ikan. Awalnya mereka tidak tahu juga bahwasanya itu adalah Tuhan. Nah, maka di ayat yang berikutnya di nats kita tadi, di ayat 20, pasal 21 ayat 6, Inang baca, maka kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu. Ditebarkanlah jalannya ke sana, benar kata Tuhan, maka Simon Petrus dan teman-temannya memperoleh banyak sekali ikan. Berapa tadi jumlahnya? Yang besar-besar 100? Ayo. Mereka dapat ikan di ayat 11. 153 ekor, Inang. Ya, ada dapat yang besar-besar 153 ekor banyaknya. Secara logikanya kalau sebanyak itu ikan di satu jala tidak koyak. Tetapi katanya jalannya itu tidak koyak karena Tuhan yang bekerja di sana. Sama dengan kalian, sama dengan kita. Apabila Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita, seberat apapun beban kita, Tuhan pasti menolong kita. Demikian firman yang sudah boleh Inang sampaikan saat ini. Maka inti dari nats ini adalah sama dengan yang ada di topik tadi. Tadi Kak Julie dan Bang Bram sudah membacakan topiknya. Apa tadi topiknya ya? Menuruti perintah Tuhan. Di mana menurutinya? Tuhan menyuruh mereka taruh jalannya ke sebelah kanan, maka dapat banyak ikan. Itulah intinya. Yang berikut, taat pada Tuhan, maka kita akan memperoleh hasil yang baik. Taat pada Tuhan memberikan rencana yang indah. Tuhan yang kamu lihat adalah orang tuamu. Taat pada orang tuamu, maka kita semua, kamu semua dapat hasil yang baik. Demikian yang boleh Inang sampaikan nats kita. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman yang sudah kami dengarkan, khususnya anak-anakmu sekolah minggu HKBP Ciledug. Biarlah Tuhan boleh meneladani firman yang sudah kami sampaikan di dalam hidup kehidupannya. Segala dosa perbuatan kami Bapa yang melukakan hati Tuhan dan juga sesama kami, dengan segala kerendahan hati kami mohon kehadirat Tuhan, kiranya Tuhan berkenan mengampuninya. Dalam nama Yesus yang hidup kami berdoa mengucap syukur. Amin. Wow, luar biasa ya. Iya Kak, benar banget. Tadi ceritanya tentang apa sih, Bang Bram? Ini Kak, apa kalau cerita singkatnya, ada murid Tuhan Yesus tuh kayak Simon Petrus, Thomas, katanya seharian Kak di Danau Tiberius itu mancing, nggak dapet Kak. Wah,
terus Iya. ternyata setelah ada Yesus di situ, Iya, dilihat ada orang tuh, dikira Yesus katanya. Maksudnya masih bingung, dia Yesus apa bukan ya katanya. oh iya dia nggak tahu itu Yesus apa Iya. bukan ya Bang. Terus setelah itu ditolong sama Iya. Yesus, dapat ikan banyak Bang. Banyak banget. Berapa tuh Bang? Tadi sih 153 ekor Kak. Itu ikannya kecil apa gede Bang? Wow, itu Kak jalannya udah berat banget, tapi di situ tidak koyak Kak. Wah, Tidak berarti itu rusak. ikan bukan ikan kecil ya. Iya Kak, benar banget. 153 adik-adik itu enggak sedikit untuk ukuran yang besar Benar ya. banget, Sebesar Kak. apa? Ya dia sampai nggak bisa ngangkat sendiri, harus bareng-bareng 153 ekor itu Iya ya. benar banget Kak. Tapi nggak koyak. Heeh. Itulah luar biasanya Yesus kita ya. Baik banget Tuhan kita Kak. Mantap, Baik, iya. mantap. Oke Bang, kita sebelum lanjut untuk menutup ibadah kita, Iya. kita mau bernyanyi dulu Iya. ya. Tadi kita udah dengar firman Tuhan, datang Tuhan Yesus dikasih ikan, Tuhan Yesus baik. Benar. Berarti Tuhan Yesus itu baik. Allah itu baik. benar banget Kak. Oke, kita mau nyanyi lagu Allah itu baik. Baik. Musik. Ikutin gerakan kakak dan abang ya. Bangkit berdiri adik-adik. Laskan Go. Kristus. Allah itu baik, sungguh baik bagimu. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan. Dia menyediakan yang ku perlukan. Menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah. Dulu, sekarang dan selamanya. Ajaiblah, ajaib kuasa dalam namanya. Yesus Yesus luar biasa. Sekali lagi Sekali Kak. lagi. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan. Dia menyediakan yang ku perlukan. Menyatakan kebaikan. Menyatakan kebaikan. Menyatakan kebaikan. Menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah. Kasih setianya tak pernah berubah. Dulu, sekarang dan selamanya. Kuasa, ajaib kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Ya, kita akhiri ibadah kita ya. Mari kita tutup ibadah kita dengan bersama-sama mengucapkan doa yang diajarkan Tuhan Yesus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
karena Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihankanlah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniakan kita dengan damai sejahtera. Kita nyanyikan amin. Shalom, selamat hari Minggu buat kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Inang. Oke, kita sudah menyelesaikan ibadah sekolah minggu kita, Bang. Tapi tadi ada yang lupa, Kakak minta maaf ya adik-adik. Tadi pada saat bernyanyi terakhir harusnya kita mengumpulkan persembahan, Bang. Oh iya. Aduh maaf ya adik-adik, jangan lupa ya kumpulkan persembahan. Kumpulinnya di mana, Kak? Dikumpulkan kepada Sintua Week-nya masing-masing. Oke, siap, nanti bilang sama mama sama papa ya. Ya, Kak. Oke, kita lanjut lagi nih Bang. Kita mau mau ingetin adik-adik. Ya. Ada aktivitas dari abang ataupun kakak guru sekolah minggu ya di setiap minggunya. Diharapkan banget tuh adik-adik untuk mengerjakannya, Kak. Bener banget, terus Kak. kirim boleh sama kakak guru sekolah minggunya ataupun boleh sama kotas kita Kotas, ya. bener Kalau banget, misalnya Kak. punyanya nomor kotas Iya. gak apa-apa, boleh dikirimkan sama mereka ya. Jadi ditunggu banget nih aktivitasnya adik-adik. Semangat selalu, kenapa? Karena itu salah satu bentuk kita berpartisipasi dalam sekolah minggu ya Bang. Bener banget Kakak. Jadi Oke, itu juga bisa dilihat ya Bang aktivitasnya. Di mana ya Bang? bisa dilihat di IG, Kak. Di IG apa sih Bang? IG Sekolah Minggu Celduk itu IG-nya SMHKBP Celduk. Di mana tuh? Kayaknya di atas ini. Di sini nih. Oh. Nih, di sini nih, ya di kan? add ya, jangan lupa follow ya. Bener banget, Kak. Terus di sini, juga ada lagi yang mau kita tunjukin nih yang aktivitas minggu lalu nih Bang. bener banget, Kak. Dan itu keren-keren. Iya, itu Seperti biasa. terkadang memicu abang juga tuh. Ih, adik-adiknya semangat banget mengerjakannya, Kak. Jadi kita juga bikin aktivitasnya semangat. Iya, kadang abang juga iseng tuh buat Iya, ikut-ikutan. Iya. Jadi jangankan adik sekolah minggu, kakak abang guru sekolah minggunya Bener juga banget, ikut-ikutan Kak. beraktivitas. Iya, makanya Ya berarti kan? kami harap juga adik-adik tetap melakukan aktivitasnya. Iya benar ya. Jadi kalau adik-adik nanti bingung boleh dilihat tuh di IG-nya. Bener banget, Kak. Ya. Iya. Oke, selanjutnya kita mau melihat nih aktivitasnya Kita adik-adik lihat kita ya. dulu, Kak, yang minggu lalu. Selamat menyaksikan. Yuk. Kesukaanku belajar firman Tuhan, aku berakar dalam Dia. Membaca firman Tuhan, aku berakar dalam Dia. Kesukaanku belajar firman Tuhan, aku berakar dalam Dia. Firman Tuhan, aku berakar dalam Dia. Kesukaanku belajar firman Tuhan, aku berakar dalam Dia. Oke, adik-adik sekolah minggu yang ganteng dan juga cantik sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini. Sebelumnya kakak mau bahas sedikit tentang firman Tuhan pada minggu yang lalu, di mana Tuhan Yesus menampakkan diri pada murid-muridnya, yakni Thomas, di mana Thomas tidak percaya sebelum mencucukkan jari ke tangan ataupun lambung Tuhan Yesus. Adik-adik ingat gak cerita itu?
Mudah-mudahan adik-adik masih ingat ya. Nah, kita masih lanjut dengan firman Tuhan tersebut. Sekarang gimana ya keadaan murid-murid Tuhan Yesus itu? Oke, coba perhatikan benda-benda pada gambar berikut. Oke, ini benda apa? Sepatu. Betul, kalau yang ini? Payung. Betul sekali, kalau yang ini? Baju. Yang terakhir gambar apa dong? Jas. Hujan. Yes, betul sekali. Tahu fungsinya buat apa nggak adik-adik? Yes. Buat protek aku. Wih, pinter, bener. Jadi keempat benda ini intinya itu bisa kita fungsikan atau gunakan untuk memelihara ataupun melindungi tubuh kita dari kuman, dari sakit penyakit yang lainnya. Nah, bacaan kita hari ini juga tentang cara Tuhan memelihara para murid yang baru saja ditinggal Yesus dengan peristiwa yang hebat, yaitu kematiannya. Lalu bagaimana sih cara Tuhan memelihara para muridnya? Yuk kita baca Alkitab yang terambil dari Yohanes 21 ayat 1 sampai 14. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Natanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya, dan sungguh pun sebanyak itu jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka, demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Agar adik-adik bisa lebih memahami dan mengerti cerita Alkitab kita kali ini, yuk sama-sama kita nonton video berikut ini. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Natanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai.
Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang, dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu. Marilah, dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Oke Bang, Oke, tadi Kak. udah melihat video kita belum? Ya, yang tadi ya Kak. Iya. Ya, benar banget. Videonya masih dengan firman yang tadi sudah dibagikan Oke. sama Inang Sintua kita yang diambil dari Yohanes 21 21 ayat 1 sampai 14. 14. Nah adik-adik, dari video itu apa sih yang mau kita pelajarin? Oke, sebelumnya kakak mau jelasin sedikit ya, Iya, apa tuh, di Kak? luar apa yang ada di video tadi Benar ya, banget, Kak. bahwa tadi kan Inang tuh sempat bilang ya, ada 3 kali penampakan Iya, Kak. kepada murid-murid Yesus di Apa? luar penampakan Iya. yang lain ya. Apa aja itu, Kok Kak? penampakan sih Kak, macam hantu aja? Ih. Maksudnya dia datang setelah bangkit kan, Tuhan Iya. Yesus datang setelah bangkit, disebutnya penampakan deh. Tapi bukan hal-hal yang lain Iya, ya. benar banget. Ini 3 kali penampakannya kepada murid-murid. Hmm. Ada juga penampakan sama yang lain nih Bang. Berarti ini yang muridnya nih. Ini muridnya 3 Oke, kali, tadi Kak. sudah disebutin tuh sama Inang Sintua kita. Iya. Penampakan yang pertama itu waktu mereka berkumpul di satu ruangan, Oh. tapi nggak ada Thomas di situ. Di situ nggak ada Nggak Thomas. Thomas, itu penampakan pertama Iya. tuh. Yang kedua penampakannya ada Thomas. Hmm. Tiba-tiba tuh ruangan tertutup tapi datang Iya. Yesus ke tengah-tengah mereka. Iya, Kak. Nah yang ketiga ini yang kita mau bahas ya kan. Apa tuh, Kak? Si Tuhan Yesus muncul di pantai Danau Galilea. Wow. Dia muncul untuk menolong. Nah tadi di video itu kalau adik-adik sudah saksikan dengan menyimak benar-benar bahwa Iya. di kala mereka kesulitan Bang, Benar banget, tidak Kak. mendapatkan ikan Iya. semalaman, 1 hari loh, Kak. siang-siang Tuhan Iya. muncul. Dia datang lalu memberikan pertolongan. Iya. Berarti artinya melalui tadi tuh ada payung, ada baju yang Iya. melindungi tubuh kita. Tuhan juga sedia untuk menolong kita, Benar banget, Kak. memelihara kita. Dari mulai kita bangun Iya. sampai kita tidur Bang. Selalu Tuhan Dari Yesus. pagi itu apa sih Bang yang Tuhan tuh kasih ke kita tuh kayaknya luar biasa ya. Satu, Napas. nafas, kesehatan. Iya. Kak kalau misalnya Bang, kalau misalnya batuk, pilek gitu ya, itu berarti Tuhan sayang gak sih Bang, pelihara kita gak sih kira-kira? Di situ menurut Abang Tuhan sedang melihara kita malah di Tetap situ, Kak. melihara. Iya, Kak. Bukan berarti kalau kita sakit, oh Iya. Tuhan gak sayang, Tuhan gak Bukan. pelihara, Tuhan Tidak. gak lindungin, Iya. bukan. Berarti kita mungkin lagi kena hujan atau Benar. kita tidur di tempat yang terlalu dingin Iya. ya, atau misalnya kayak anak-anak bayi nih yang Oh, iya. balita, Iya, Kak. ada tumbuh gigi ya kan, terus kemudian katanya orang tuh kalau mau pinter ya demam-demam Iya, gitu. Kak. Iya, Ya, iya, itu iya, Kak. perkembangan gitu ya kalau buat Benar bayi-bayi banget, Kak. balita-balita kita kan
tapi itu bukan berarti Tuhan gak pelihara. Iya. Nah, termasuk ketika Tuhan memelihara keluarga kita ya Bang. Iya Kak. Dikasih rejeki, Amin. adik-adik bisa beli baju, makan setiap bener hari. banget. Sama kayak Tuhan Yesus yang kasih 153 ekor ikan yang luar biasa sama murid-murid ya kan. Banget, nah apalagi kita juga nggak mungkin Tuhan tidak pelihara. Iya. So adik-adik jangan lupa ketika kita sudah pelihara kita harus syukur. Betul sekali, kita harus bersyukur. Pemeliharaan Tuhan luar biasa dalam hidup kita. Lewat kita berdoa ya Bang. Iya Kak. Lewat kita bernyanyi. Bernyanyi muji Tuhan Bisa Kak. juga lewat kita kayak gini nih ibadah. Sekolah minggu. Wah kita benar-benar happy, semangat, bener bahagia. Banget, Tuhan 1 minggu, apalagi adik-adik yang sekolah online. Wah kayaknya udah geleng-geleng kepala ya kan. Iya bener banget Kak. Tapi kepintaran itu tentu adalah anugerah berkat pemeliharaan Tuhan ya, buat kita. Amin. Jadi adik-adik banyak banget pertolongan Tuhan yang sudah datang dalam hidup kita. Makanya kita sebut tadi Allah itu baik banget. So baik jangan banget. lupa ya adik-adik untuk bersyukur selalu. Oke, itu saja yang mungkin kita bagikan Kak. hari ini ya Bang untuk ibadah sekolah minggu dan juga firman Tuhan yang diambil dari Yohanes 21 ayat 1 sampai dengan 14. Oke, terima kasih untuk adik-adik semua yang telah menyaksikan video ini. Sampai ketemu lagi di minggu depan. Jangan lupa aktivitasnya ya. Oke, adik-adik yang cantik dan juga yang ganteng. Oke, itu saja dari Kakak Juli dan Bang Bram. Oke, kita sama-sama ucapkan Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu.